MUI mengeluarkan fatwa baru untuk mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia baru saja mengeluarkan fatwa baru tentang penggunaan media sosial di Indonesia pada hari Senin tanggal 5 Juni di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Peresmian ini dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Fatwa ini dibuat karena MUI melihat semakin banyaknya provokasi dan berita negatif yang beredar melalui media sosial. Akibat dari penyalahgunaan media sosial kini berefek dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasus persekusi yang terjadi akhir-akhir ini. Pemerintah sudah melakukan pencegahan dari penyalahgunaan media sosial di Indonesia melalui Undang-Undang ITE yang kemudian dinyatakan kembali di dalam fatwa MUI. Dalam fatwa MUI Medsos, diharamkan bagi mereka yang melakukan gibah di media sosial. Gibah mirip seperti bergunjing atau bergosip. Dengan adanya Undang-Undang ITE dan fatwa MUI, kebebasan kita untuk berpendapat di Indonesia semakin sulit. Sudah dilarang negara, diharamkan agama pula. Pada dasarnya, fatwa dibuat untuk mengatur tindak tanduk umat muslim supaya hidup sesuai dengan hukum Islam. Namun secara perlahan, fatwa yang dibuat MUI jadi semakin melebar ke ranah pemerintahan. Kali ini, melalui fatwa Medsos, MUI tampak ingin ikut andil dalam permasalahan negara untuk memerangi berita hoaks di dunia maya. Dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Center, sebanyak 9,2% masyarakat Indonesia menginginkan sebuah negara Islam teokratis untuk menggantikan sistem demokrasi sekuler di Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Tapi, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mematuhi hukum utama di Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita mempertahankan prinsip negara Indonesia di ambang perpecahan ini? Dulu, kita mengenal Indonesia sebagai negara yang memiliki toleransi tinggi di antara semua perbedaan. Namun kini tampaknya memang kita sadari bahwa persatuan negara kita sedang diuji. Baru-baru ini, ratusan orang yang mengatasnamakan warga muslim Parung Panjang pada hari Minggu tanggal 21 Mei lalu memprotes keberadaan 3 gereja di perumahan Gria Parung Panjang, Bogor. Hal ini dikarenakan ketiga gereja tersebut tidak punya IMB dari Pemda, tapi dilaporkan melalui BBC, pendeta mengaku bahwa pihak gereja sudah mengurus perizinan sejak tahun 1999 dan selalu ditolak dengan berbagai macam alasan administrasi. Berdasarkan data dari Komnas HAM, memang telah terjadi 19 kasus pembatasan dan pelarangan ibadah serta kegiatan keagamaan di sepanjang tahun 2016. Data tersebut menunjukkan memang terjadi intoleransi yang bersifat diskriminatif terhadap minoritas di Indonesia. Sayangnya tidak banyak orang yang tahu masalah itu. Secara tidak sadar, demo-demo besar yang diteriakan oleh Ormas Islam Radikal FPI untuk menurunkan Ahok di tahun 2016 lalu telah menimbulkan keresahan dan perpecahan. Namun anehnya sampai sekarang belum ada anggotanya yang ditahan. Sedangkan Ahok dijatuhi hukuman penjara 2 tahun karena terbukti menistakan agama dan langsung dipenjara. Vonis yang jauh lebih berat dari tuntutan yang diajukan jaksa. Kini Pancasila sedang berada di bawah tekanan dari berbagai ormas anti Pancasila. Salah satunya Ormas Islam Radikal Hizbut Tahrir Indonesia yang baru saja dibubarkan. Melihat ancaman perpecahan yang kini semakin merajalela di Indonesia, apakah kita tidak menyadari bahwa persatuan di Indonesia ini semakin terkikis? Dan justru semakin banyak orang yang lupa makna dari tiap-tiap lambang Pancasila. Dan ini adalah sebuah ironi. Pancasila adalah jati diri kita sebagai orang Indonesia. Mari kita jaga bersama dan hargai perjuangan pahlawan kita. Ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2017. Gagasan ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di tahun 50-an. Kemudian disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Palangkaraya tahun 2016 lalu. Seperti yang dilansir melalui Tempo, urgensi pemindahan ibu kota ini dilakukan karena kondisi tata kota Jakarta yang semakin padat. Arus urbanisasi penduduk ke Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data tahun 2013, kepadatan penduduk Jakarta sudah mencapai angka 15.052 jiwa per kilometer persegi. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Jakarta di masa depan akan memiliki permasalahan sosial yang lebih besar. Karena saat ini pemerintah Indonesia ingin menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Selama ini, pergerakan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa. Itu pun tidak merata dan terpusat di Jakarta saja. Maka itu, kota Palangkaraya dianggap paling ideal sebagai ibu kota baru.
Karena saat ini beban Jakarta berperan ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus bisnis dianggap terlalu berat. Pindahnya pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta yang nantinya akan lebih fokus sebagai pusat bisnis. Selain itu, jika ibu kota Indonesia di Palangkaraya, tentunya bisa meningkatkan sektor perekonomian, pendidikan, dan transportasi di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Namun, rencana pemindahan ibu kota ini hanya bisa terlaksana jika didukung keputusan politik yang melibatkan DPR. Mega korupsi EKTP Indonesia melibatkan puluhan pejabat. Di awal bulan Maret 2017, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP. EKTP adalah kartu identitas penduduk Indonesia yang dibuat secara elektronik, baik fisik maupun penggunaannya sudah terdaftar di komputer. EKTP ini bisa mencegah penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Namun, proyek yang dijalankan sejak tahun 2011 ini mengalami masalah. Hingga tahun 2017, masih banyak orang yang sulit mendapatkan EKTP. Dalam konferensi persnya, KPK mengumumkan daftar nama yang diperkirakan lebih dari 37 orang yang menjadi tersangka dalam proyek EKTP. Di tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana menerima anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. Namun setengah dari anggaran dibagikan ke para wakil rakyat di Komisi 2 DPR tahun 2011 diperkirakan dana yang dikorupsi mencapai 2,3 triliun rupiah. Beberapa politisi dari partai besar seperti PDIP, Demokrat, dan Golkar juga ikut menerima dana tersebut. Dana korupsi tersebut biasanya digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Disebut KPK, korupsi ini sudah sangat merugikan negara. Jika dana korupsi sebesar 2,3 triliun rupiah tersebut dikembalikan ke negara, Indonesia sudah bisa membangun jalan sepanjang 230 km di daerah hingga tahun 2019. Kini tim KPK terus menyelidiki tersangka lain yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP.